Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Zawenka Putri dengan NIM D1D0239095 dari kelas R003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum saya dari dosen pengampu Ibu Koriwulan, SHUT MSI yang berjudul Inventarisasi Primata dan Herpetofauna di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalu. Pada latar belakang, kawasan kampus Universitas Jambi Mendalu memiliki ketutupan vegetasi yang relatif baik dan berfungsi sebagai habitat satwa liar, khususnya primata dan herpetofauna. Perubahan penggunaan lahan, aktivitas manusia, dan pembangunan infrastruktur kampus berpotensi mempengaruhi keberadaan dan perilaku satwa. Primata, khususnya monyet ekor panjang atau makaka SP, merupakan satwa yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang telah terfragmentasi sehingga sering dijumpai di kawasan kampus. Herpetofauna, herpetofauna atau amfibi dan reptil memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan, sehingga keberadaannya dapat dijadikan indikator kualitas ekosistem. Inventarisasi awal diperlukan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman, struktur populasi, serta potensi konflik manusia satwa sebagai dasar pengelolaan dan konservasi berbasis kampus hijau. Selanjutnya, definisi apa itu primata. Inventarisasi primata atau penghitungan dan pencetakan keberadaan jumlah, komposisi, umur atau jenis kelamin, dan perilaku primata dalam area studi. Fokus kepada monyet ekor panjang, maka KSP, observasi, kelompok, perilaku, dan struktur sosial. Selanjutnya, metode yang saya pakai yaitu metode diam dan bergerak. Metode diam, pengamat berada pada satu titik tetap untuk waktu tertentu, misalnya 10-60 menit, dan mencatat semua individu yang terlihat dan didengar. Keunggulan dari metode diam adalah deteksi spesies yang pasti, tenang, dan mengurangi gangguan. Yang kedua yaitu metode bergerak. Pengamat bergerak sepanjang rute atau transit dan mencatat temuan sepanjang jalan. Keunggulannya, cakupan area lebih luas, efektif, menemukan kelompok yang sedang bergerak. Merupakan satwa yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang telah terfragmentasi, sehingga sering dijumpai di kawasan kampus. Herpetofauna atau amfibi dan reptil memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan sehingga keberadaannya dapat dijadikan indikator kualitas ekosistem. Inventarisasi awal diperlukan untuk mengetahui kondisi dan keanekaragaman, struktur populasi, serta potensi konflik manusia satwa sebagai dasar pengelolaan konservasi berbasis kampus hijau. Kriteria usia pada monyet ekor panjang. Kriteria umum, indikator atau morfologi perilaku. Yang pertama yaitu jantan dewasa. Ukuran tubuh lebih besar, gigi tajam lebih menonjol, sering menunjukkan perilaku dominan. Yang kedua, betina dewasa. Ukuran lebih kecil dari jantan dewasa, bentuk tubuh matang, sering terlihat bersama anak. Yang ketiga, subdewasa. Ukuran hampir dewasa, tetapi proporsi atau tubuh belum penuh, perilaku lebih eksploratif. Yang keempat, remaja. Lebih kecil, aktif sering memanjat, tidak menunjukkan ciri seksual sekunder penuh. Yang kelima, anak. Ukuran sangat kecil, sering menempel pada induk, bulu lebih cerah atau halus. Dan yang terakhir, yaitu ciri spesifik dapat bervariasi antar populasi. Gunakan perbandingan ukuran tubuh dan perilaku, kawin atau parental untuk pemisahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil observasi primata. Yang pertama, intensitas pengamatan. Sesi pagi dan sore pada tanggal 19 sampai 20 September 2025. Jumlah individu per sesi bervariasi. Ditemukan kelompok dengan 5 sampai 18 individu pada sesi di titik konsentrasi. Satu rekaman kelompok 8 individu pada metode mobile.
perilaku dominan, moving atau bergerak, dan eating sedang makan. Grooming tercatat pada satu sesi. Komposisi umur, contoh teramati di beberapa sampel, adult male, adult female, subadult, dan juvenile infant. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu herpetofauna. Herpetofauna atau gabungan hewan amfibi, misalnya katak dan kodok, dan reptil, misalnya ular dan kadal, penting untuk ekosistem sebagai predator serangga, pengendali hama, dan indikator kesehatan lingkungan. Metode yang saya pakai adalah metode pencarian aktif pada malam hari, mencatat lokasi, misalnya Danau Unja, waktu temuan, dan habitat mikro. Pengukuran SVL, panjang dari ujung moncong sampai kloaka, panjang total tubuh termasuk ekor untuk reptil yang memiliki ekor panjang. Dan yang terakhir perekaman data taksonomi, genus, famili, dan keterangan perilaku keadaan saat ditemukan. Selanjutnya, hasil dari pengukuran hepatofauna, spesies yang tercatat, Dutaprinus, Homolopis, Legigosoma, serta contoh dasar struktur pada lapangan. Beberapa rekaman SVL, TL dicatat SVL sebanyak 9 cm, salah satu rekaman ular tercatat SVL 48 cm. TL tercatat hingga 64 cm. Catatan kualitas data terdapat satu entry dengan TL lebih kecil dari SVL pada lembar pengamatan kemungkinan kesalahan pencatatan di lapangan yang perlu diverifikasi ulang. Pada pembahasan herpetofauna, inventarisasi herpetofauna menunjukkan keberadaan amfibi dan reptil dengan variasi ukuran tubuh yang cukup beragam. Spesies amfibi seperti Dutaprinus menunjukkan adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang dekat dengan aktivitas manusia. Kehadiran reptil seperti Homolopsis mengindikasikan ketersediaan habitat perairan yang masih mendukung. Seperti Danau Unja, pengukuran SVL, dan panjang total tubuh memberikan gambaran struktur ukuran individu. Namun, diperlukan ketelitian dalam catatan data untuk menghindari kesalahan pengukuran. Pada pembahasan primata, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa monyet ekor panjang, maka KSP masih aktif memanfaatkan kawasan kampus sebagai habitat dan area pencarian pakan. Dominasi perilaku bergerak atau moving, dan makan, eating, mengindikasikan bahwa kawasan kampus menyediakan sumber pakan alami maupun non-alami. Struktur umum dan terdiri atas adult, subadult, juvenil, dan infant. Menunjukkan adanya reproduksi alami dan keberlanjutan populasi. Metode diam efektif untuk mengamati perilaku sosial seperti makan dan grooming. Sedangkan metode bergerak lebih efektif dalam mendeteksi kelompok yang berpindah lokasi. Selanjutnya, pembahasan umum. Keberadaan primata dan herpetofauna di kawasan kampus menunjukkan fungsi ekologis kawasan sebagai habitat penyangga keanekaragaman hayati. Interaksi manusia dengan satwa perlu dikelola untuk mencegah konflik dan gangguan terhadap perilaku alami satwa. Hasil inventarisasi ini sejalan dengan penelitian Rizal 2023 dan Waliyu 2023 yang menunjukkan bahwa kawasan dengan tutupan vegetasi baik di Provinsi Jambi masih mendukung keanekaragaman satwa liar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir saya akan melampirkan data mentah dari praktikum saya. Ini yaitu data hasil pengamatan herpetofauna. Dan yang terakhir, saya melampirkan data hasil pengamatan monyet ekor panjang.
Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.